Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian tentang hal yang wajib kalian tahu, dan ini salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas karena ini juga bisa jadi contoh nih buat kalian yang mungkin sekarang lagi terlilit hutang pinjaman online dan pusing dan juga bingung harus apa yang dilakukan agar kalian itu terbebas dari yang namanya pinjaman online atau hutang pinjaman online. Nah, di sini ada salah satu pengalaman dari salah satu viewers channel YouTube saya yang sharing kepada saya bahwasannya beliau ini tuh sudah mengalami gagal bayar dalam nominal yang cukup tinggi, yakni 65 juta. Nah, di sini beliau ini ada hal-hal yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau itu terbebas dari yang namanya peneroran ataupun juga ancaman dari disi-disi aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, jikalau kalian tahu ya, untuk cara-cara ini sebenarnya sudah sering saya sharing di video-video saya sebelumnya, dan saya juga sering kasih tips-tips ini tuh kepada kalian ya. Namun mungkin buat kalian ada yang belum pernah melakukan cara-cara ini, dan terbukti nih ada salah satu viewer saya yang memang beliau ini melakukan cara-cara tersebut, walaupun sebenarnya mungkin bukan dari video saya ya, beliau itu tahu dan beliau itu melakukan hal tersebut. Bisa saja mungkin beliau juga punya niatnya sendiri, punya caranya sendiri, dan di sini beliau itu sharing kepada saya di video saya, dan memang untuk cara-caranya tuh memang cara-cara yang sudah pernah saya sharing, bahkan sering ya saya sharing kepada kalian cara-cara untuk terhindar dari yang namanya pinjaman online atau terhindar dari namanya ancaman-ancaman dari DC online. Ini adalah komentar dari salah satu viewers channel YouTube saya ya. Di sini saya akan lihat dulu kepada kalian nih. Ini untuk komentarnya, yang di bawahnya saya akan kasih lihat dulu ya. Di sini tertulis bahwasanya salam galbay 65 juta. Stop pinjol, carilah uang yang halal di luar pinjol riba. Ini cukup bagus ya untuk niatnya. Jadi dia ini tuh pengen terbebas dari yang namanya riba atau hutang pinjol. Nah, sebelum komentar ini dia tuh di atasnya memberikan kayak tips-tips bagaimana caranya terbebas dari yang namanya pinjaman online. Nah, di sini ini juga bisa buat kalian lakukan juga, dan ini bisa buat contoh buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Sebenarnya ini tuh sudah sering saya sharing kepada kalian tentang cara-cara ini ya. Namun ini mungkin buat kalian yang belum percaya dan masih ragu-ragu dengan cara-cara yang sudah saya sharing kepada kalian. Nah, ini saya akan kasih lihat lagi bahwasanya ada salah satu viewer saya yang melakukan hal tersebut, dan tentunya beliau itu berhasil ya. Beliau itu terbebas dari yang namanya ancaman dan juga teroran dari aplikasi pinjaman online atau dari DC pinjaman online. Nah, di sini saya akan kasih lihat lagi ya untuk komentar-komentarnya. Di sini ada cara-cara terbebas dari yang nama teroran DC pinjaman online. Nah, di sini viewer saya itu menuliskan ya, yang pertama ganti kartu, yang kedua reset HP kesetelan pabrik, ketiga hapus chat dan data di aplikasi pinjaman online-nya, yang ketiga hapus atau uninstall aplikasi pinjaman online dari HP. Nah, nomor 4 ada rubah mindset menjadi lebih positif, dan 5 pindah domisili. Nah, mungkin untuk di poin kelima ini, pindah domisili, ini hanya bagi yang mampu saja, atau mungkin bagi kalian yang mungkin bertempat tinggal di rumah yang memang bukan rumah kalian, atau bisa dibilang mohon maaf kalian tuh masih mengontrak atau menyewa rumah ya. Ini bisa dilakukan untuk pindah kontrakan. Namun buat kalian yang mungkin rumahnya itu hak milik sendiri ya, ini sebenarnya tidak perlu dilakukan juga ya sebenarnya, karena untuk pindah domisili itu ya bukan suatu hal yang sangat mudah ya bagi kalian yang mungkin memang rumahnya, tempat tinggalnya asli di sana, rumahnya juga rumah hak milik kalian sendiri. Jadi maksudnya dari viewer saya ini menyarankan untuk pindah domisili itu apa? Supaya kalian terhindar dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Karena tidak dapat dipungkiri, banyak di antara nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu, mereka itu yang ditakutkan adalah kunjungan debt collector lapangan, bukan hal-hal lain ya. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti juga ya dengan kunjungan debt collector lapangan, karena resiko terberat ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah masuk ke slik OJK atau BI checking. Jadi pada intinya, jikalau kalian memang tidak memungkinkan untuk berpindah domisili, alangkah baiknya tidak perlu juga pindah ya. Kalian tetap saja tinggal di sana kalaupun ada
debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, ya kalian hadapi saja ya. Dan pastinya buat kalian yang tahu dan paham cara menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah, pasti kalian tidak akan pernah takut dengan kunjungan debt collector lapangan ya. Namun di sini yang cukup jelas dan hal yang paling penting harus kalian lakukan adalah yang ini nih, poin 1 sampai 3 ya. Kalian ganti kartu, kalian reset HP ke setelan pabrik, hapus chat dan data di aplikasi pinjaman online. Yang ketiga, hapus atau uninstall aplikasi pinjaman online dari handphone kalian. Nah, itu ya yang paling penting pertama harus kalian lakukan. Nah, di sini juga kalian bisa nih rubah mindset menjadi lebih positif. Jadi kalian jangan banyak berpikiran tentang resiko-resiko yang negatif ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kalian jangan pernah termakan dengan ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC pinjaman online bahwasanya kalian akan dibawa ke jalur hukum karena sudah melarikan uang perusahaan. Tidak ada ya, tidak ada hal yang seperti itu. Kasus melarikan uang perusahaan adalah bagi mereka yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau mungkin untuk pinjam uang di aplikasi pinjaman online dan kalian tidak bisa membayarnya, itu tidak masuk ke dalam pelarian uang perusahaan ya. Tidak ada pelarian uang perusahaan, itu bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan mengambil sejumlah uang di perusahaan tersebut. Itu baru disebut dengan pelarian uang perusahaan ya. Jadi kalian jangan pernah termakan dengan ancaman-ancaman seperti itu ya dari DC pinjaman online. Kalian juga jangan pernah percaya bahwasanya hutang piutang kalian akan dibawa ke jalur hukum, kalian akan dipidanakan. Tidak ada. Karena untuk urusan hutang piutang itu tidak ada urusannya dengan pidana ya, urusannya perdata. Namun kecil kemungkinan juga bahwasanya kalau untuk masalah hutang piutang itu akan dibawa ke jalur persidangan ya, karena mengingat untuk biaya ke persidangan itu memerlukan biaya yang cukup besar ya, apalagi mungkin untuk tagihan kalian itu masih kecil-kecil ya, masih 1 juta 2 juta, sangat tidak mungkin akan dibawa ke persidangan. Jadi pada intinya kalian jangan pernah terlalu dipikirkan dengan resiko-resiko dari aplikasi pinjaman online, dan juga jangan terlalu dipikirkan dengan ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, bagi kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan kalian sudah bingung, tidak bisa membayar lagi, kalian sudah tidak punya uang untuk membayar lagi, kalian ingin terbebas dari yang namanya teroran, ancaman, peringatan-peringatan dari DC pinjaman online, kalian bisa lakukan cara ini ya, seperti yang dilakukan oleh salah satu viewer saya ini. Dan di sini juga viewer saya ini tuh akhirnya terbebas ya dari yang namanya pinjaman online. Beliau itu tidak pernah melakukan lagi peminjaman di aplikasi pinjaman online, tidak pernah melakukan lagi gali lubang tutup lubang, dan yang terpenting mentalnya tuh terselamatkan karena beliau itu terbebas dari yang namanya teroran, ancaman, peringatan-peringatan yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online setiap harinya. Semoga sedikit video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.